pada zaman yang jauh dari jangkauan ingatan, waktu memiliki ritme yang berbeda. Hutan Sancang yang terletak di jantung Tatar Sunda bukan hanya sekumpulan pohon dan semak belukar, tetapi juga kerajaan zaman dahulu yang dijaga oleh roh-roh jagat. Disinilah, di dalam hutan yang sering diselimuti kabut merah ini, Prabu Siliwangi mundur meninggalkan takhta dan tubuhnya untuk melakukan moksa bersatu dengan alam demi menjaga keseimbangan jagat Sunda. Hutan Sancang yang tersembunyi di balik puncak-puncak Gunung Garut sebenarnya menjadi saksi bisu dari pertempuran antara dua zaman-zaman kerajaan yang kaya akan ajaran kebudayaan Sunda yang luhur dan zaman yang hendak menggantikan kebudayaan itu dengan ajaran-ajaran baru. Di sini, kadang waktu terasa semakin berat dan padat, seperti udara yang tak bisa lepas dari rasa tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Tugas untuk menjaga alam, menjaga budaya, dan menjaga tanah Tatar Sunda dari bala yang datang ketika langit siang mendung, angin yang berhembus pelan, terasa berat, dan ada sosok yang datang dari zaman dahulu. Prabu Siliwangi bukan dengan tubuh, tetapi roh yang mengembara, diserap oleh kekuatan Maung Bodas, harimau gaib yang menguasai hutan penuh misteri ini. Maung Bodas bukanlah makhluk biasa. Ia menjadi penjaga wujud Prabu Siliwangi yang terakhir. Harimau ini yang sering disebut-sebut dalam legenda Sunda adalah seperti bayangan menyatu dengan angin dan telah menjadi bagian dari alam yang tak terpisahkan lagi dari jagat. Pada zaman dahulu, ketika Pajajaran masih berjaya, hutan Sancang dikenal sebagai tempat para pangeran Sunda untuk melakukan tirakat atau meditasi, tempat yang suci untuk membersihkan diri dari kotoran jiwa dan nafsu duniawi. Sejak Prabu Siliwangi ditemukan moksa, Sancang menjadi hutan yang angker. Tidak ada yang berani memasuki hutan ini tanpa tujuan yang jelas, karena roh-roh yang menjaga hutan tidak hanya melamun. Mereka hadir, mereka melihat, mereka menuntut keseimbangan. Bicara tentang Sancang, seringkali disebut-sebut salah satu legenda yang paling terkenal, Maung Bodas. Maung Bodas ini bukanlah harimau biasa. Ia menjadi simbol kesaktian Prabu Siliwangi yang terus dijaga dengan kekuatan gaib dari segala penjuru. Siapapun yang melanggar aturan alam akan merasakan kutukan, dan Maung Bodas akan menjadi pembalasannya tanpa ampun di bawah kehidupan raja. Tidak semua warga Pajajaran menyadari adanya kekuatan yang tersembunyi di dalam hutan Sancang. Berdasarkan legenda, untuk mencapai kesempurnaan diri, seorang raja harus menjalani perjalanan spiritual ke dalam hutan, memasuki alam yang penuh teka-teki, dan menyadari hakikat kenyataan yang lebih dalam dari apa yang tampak. Siliwangi percaya bahwa tanah Sunda dengan segala ajaran yang dilahirkan dari hutan itu
harus dijaga, dan hutan itu sendiri merupakan simbol terakhir untuk peristiwa-peristiwa yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu, ia melakukan moksa di sana sebagai tanda bahwa kerajaan dan alam harus hidup bersama dalam harmoni. Namun, seperti biasa, kekuatan harus diimbangi dengan pengorbanan. Ketika Pangeran Siliwangi menghilangkan dirinya dari dunia nyata, ada satu hal yang tak terduga terjadi. Hutan yang dijaga oleh roh-roh, meskipun dijaga secara gaib, tetap menjadi tempat yang rawan. Orang-orang di sekitar itu sering mendengar suara seretan kasar di hari-hari suram, kadang meninggalkan aroma amis yang menggulung. Pada masa-masa yang datang, orang-orang yang nekat memasuki hutan untuk mencari pusaka yang hilang, atau sekadar mencoba menguji kemampuan mereka, sering terlihat mengabaikan peringatan yang diberikan oleh orang lokal. Apa yang terjadi? Mereka akan hilang. Suasana yang mendalam dan semakin panas menantang indera yang menghalangi jalan kembali, yang menghalangi keluar dari lingkungan. Sancang membawa rasa misteri. Hutan itu adalah tempat di mana yang hidup dan yang sudah mati saling bertemu dengan cara yang mengerikan. Di sini semuanya dimulai. Temui takdir. Waktu yang terus berjalan. Hutan Sancang tidak bisa terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah tanah Sunda sampai datangnya Prabu Kian Santang, anak Prabu Siliwangi, yang menerima tugas mulia untuk menjaga warisan kerajaan Pajajaran setelah ayahnya melepaskan takhta. Suatu ketika, seorang raja yang mengaku singa Sunda ini datang ke hutan, bukan untuk menciptakan kekacauan, tetapi untuk menerima beban kerajaan yang penuh dengan tanggung jawab. Prabu Kian Santang yang terkenal bisa membuat gunung runtuh dengan kekuatan hawa nafsunya, berusaha untuk mendapatkan keris pusaka yang ditemukan di dalam Sancang. Keris ini dikenal sebagai pusaka gaib yang dapat membuat raja yang memegangnya mencapai kesuksesan atau bahkan malapetaka yang tak terkendali. Tugas Kian Santang adalah melindungi pusaka ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Keris ini sangat terkenal, disebut keris Tunggul Wulung, yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Tak lama setelahnya, Prabu Kian Santang terlihat terbaring dengan mata terbuka, namun hatinya merasakan sakit yang tak terobati. Keinginan alam dan hal-hal yang luhur menggetarkan seluruh tubuhnya. Sang raja mendengar suara yang mengelilingi, suara yang menuntut asal dan keputusan saat menembus belantara, suara yang kadang merusak imajinasi, bahkan terasa tidak benar untuk melanjutkan jalan keluar, malah membawa kembali ke tempat yang sama, ke asalnya. Maung Bodas telah menunggu dengan sabar untuk mendengarkan keputusan sang raja dalam menghadap resiko yang datang. Namun, tempat untuk kehidupan juga pantas menanti kesetiaan, menjaga budaya di tempat yang bergerak di abad-abad yang meninggalkan warisan Sunda yang agung.
Hutan Sancang tetap menjadi tempat yang menjaga sejarah budaya yang tak pernah habis oleh waktu. Orang-orang yang datang menciptakan rekor yang melekat pada roh-roh, tetap menghormati ajaran yang dijaga oleh para leluhur Sunda. Sancang dengan angin yang berhembus dari zaman dahulu telah membawa roh dari makhluk yang tangguh. Pusaka melintasi generasi di mana sesama harus menjaga. Hari ini masih terdengar hilangnya jejak dari waktu. Tubuh merintih pulang, namun sering terhalang. Berdiri tersembunyi, menunggu hasil tragis. Beberapa tahun kemudian, para pelancong, ilmuwan, dan mahasiswa dari kota tidak menyadari bahwa jalan menuju hutan Sancang adalah alam gaib. Suatu ketika, tim peneliti harus menemukan barang-barang, tulisan, dan artefak dari zaman dahulu, yakni sejarah Sunda. Semua tes yang dilakukan mengungkapkan bahwa seluruh tempat itu adalah keramat, karena roh-roh penjaga akan melindungi agar budaya yang telah lewat tidak punah. Para peneliti dan pengunjung yang mencoba memahami Sancang sering mengalami fenomena aneh, dari penampakan maung bodas hingga suara zaman dahulu yang menggantung. Kadang ada yang melihat siluet raja yang terkenal, seolah seperti Prabu Siliwangi yang masih menjaga puncak-puncak hutan. Sancang menjaga roh, menjaga pusaka, dan menjaga generasi kita. Namun kutukan tetap menambah. Tempat yang tampak tenang, tetapi di dalamnya diserbu oleh kekuatan yang tak bisa diungkapkan oleh pikiran biasa. Dengan hutan yang penuh misteri, dengan sejarah yang tak pernah bisa dipisahkan dari alam, Sancang tetap menyimpan teka-teki yang tak bisa dipecahkan oleh waktu. Hujan deras menghalangi semuanya. Siang berubah menjadi petir. Bumi mulai berguncang, tanda bahwa tanah Sunda akan menerima kekuatan yang tak terkendali lagi. Kami yang percaya pada legenda akan sadar bahwa kita tidak bisa mengatasi semuanya. Di Sancang, roh yang menjaga bukan hanya napas kehidupan. Di sini, sore hari di Sancang, langit menghitam mendadak. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seekor maung bodas muncul di antara pepohonan raksasa. Matanya menyala merah, bukan karena marah, tapi karena tanda-tanda bahwa alam sudah tidak ingin diganggu lagi. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, samar, lalu menghilang seperti bisikan di antara pepohonan tua. Konon, sejak kejadian itu, tidak ada satupun orang yang berani menginjakkan kaki terlalu dalam ke jantung hutan Sancang, karena dipercaya siapapun yang berniat buruk akan dihadapkan pada pengadilan roh leluhur. Kadang, suara langkah Prabu Siliwangi masih terdengar di malam hari, berjalan perlahan seolah menyusuri kembali jalur menuju moksa. Di tengah hutan yang seolah berhenti waktu itu, di mana Prabu Kian Santang pernah menangis karena tak sanggup melawan takdir darah dan ajaran ayahnya, dan di mana raja terakhir Sunda menghilang, kisah itu tetap hidup.
bukan dalam buku sejarah, tapi di desiran angin, di suara dedaunan, dan dalam mimpi orang-orang yang terlalu dekat dengan rahasia tanah ini. Sancang bukan hanya hutan, ia adalah makam, ia adalah pintu, dan ia adalah penunggu. Mereka yang datang membawa keserakahan akan pulang tanpa jiwa. Mereka yang datang membawa penghormatan mungkin akan diizinkan menyaksikan bayangan masa lalu. Tapi satu hal pasti, Prabu belum benar-benar pergi. Ia menunggu bersama kita, bersama kita.